Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sugiono dari SDN 2 Ngabus, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang siklus air. Selain siklus air, nanti kita juga akan membahas tentang tahapan-tahapan dalam siklus air tersebut, sehingga diharapkan nanti kalian memahami apa itu siklus air dan menyebutkan tahapan-tahapan siklus air tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengertian siklus air, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kehidupan kita sehari-hari yang selalu membutuhkan air. Jadi manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, misalnya mencuci, mandi, memasak, dan lain sebagainya. Selain untuk kebutuhan sehari-hari, juga untuk kebutuhan pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik tenaga air. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air, namun air senantiasa tersedia di bumi. Maka dari itu kita seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan pencipta alam. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Nah, air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus air yang merupakan siklus perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Siklus air terjadi melalui penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Nah, sekarang tahapan siklus air. Yang pertama, evaporasi, yaitu penguapan air yang berasal dari laut, sungai, danau, rawa, atau badan air lainnya. Selanjutnya, transpirasi. Ini juga penguapan air, namun asalnya berbeda, yaitu penguapan dari tumbuhan atau pepohonan. Selanjutnya, kondensasi merupakan kumpulan uap air yang mengalami pengembunan yang berbentuk titik-titik air. Presipitasi merupakan proses turunnya air dari awan menuju bumi. Proses ini seringkali kita kenal dengan sebutan hujan. Jadi hujan itu presipitasi. Selanjutnya, kita perhatikan bersama-sama tentang proses siklus air. Nah, diawali dari penguapan, yaitu evaporasi dan transpirasi. Evaporasi ini dari laut, sungai, kemudian danau, sedangkan transpirasi ini dari pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan mengalami penguapan, kemudian terjadi kondensasi dari uap air tersebut,
kemudian terjadi proses setelah berkumpul tadi ya, jadi uap air tadi mengalami pengembunan, pendinginan ya, kemudian membentuk titik-titik air. Titik-titik air ini akhirnya menjadi hujan. Kemudian ini secara lengkapnya dari hujan tadi akhirnya kembali ke bumi airnya, kemudian menguap lagi, begitu seterusnya, sehingga kita selalu tercukupi untuk kebutuhan air dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita bermain game dulu. Silahkan kalian buka di browser kalian. Ini alamatnya, silahkan dibuka Google Chrome-nya. Alamatnya ini. Kalau sudah dibuka, nah nanti akan seperti ini tampilannya ya. Saya akan menjelaskan bagaimana bermain game ini. Nah, pertama tadi sudah masuk di alamat websitenya. Kalau lupa bisa dilihat di deskripsi dari video ini. Nah, pertama tulis namamu, misalnya Andri. Ketik nama kalian masing-masing. Kalau sudah, klik start. Loading. Nah, setelah ini muncul seperti ini, klik start. Nah, ada suaranya. Nah, kita tinggal menjodohkan atau menarik, dimana misalnya transpirasi ini contoh, ini contoh ya. Letaknya di mana? Dari gambar ini yang transpirasi di mana, di bagian mana, kondensasi di bagian mana, tinggal narik itu ya. Jadi kalau enggak pas titiknya, dia akan kembali. Oke, bisa, silahkan bermain game ini. Saya beri waktu 5 menit mulai dari sekarang. Oke, nah ini ada waktunya. Oke, saya kira sudah selesai gamenya ya. Sekarang kita lanjutkan untuk mengerjakan soal-soal tentang siklus air. Nah, alamatnya dapat kalian akses di sini. Jadi soalnya ada 5 pilihan ganda. Pilihan ganda, silakan dikerjakan sampai selesai. Oke, jika soalnya sudah selesai, maka saya tutup pertemuan kita hari ini. Semoga pertemuan kita memberi manfaat, tambah ilmu untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.